Saya otoriter, kalau di saat traveling saya otoriter, jadi semua anak-anak harus benar-benar patuh sama komando segala macam. Saya nggak mau ribet. Oke, Mas kemarin kan sempat bilang pengen ajak anak-anak ke umroh, gimana sih Mas rencananya akhirnya? Enggak berjalan karena memang anak-anak belum bisa diproses pasportnya karena butuh satu tanda tangan ya, ada izin dari salah satu orang tua itu. Jadi ya selama itu tidak mendapatkan tanda tangan yang akan bisa sampai usia umur 17 kalau nggak salah gitu sih. Tapi untuk rencana lain mungkin ada nggak sih kayak jalan kemana? Ya kita lokal destination aja deh, kita liburan lokal. Seru, banyak juga kan belum dieksplor. Jadi rencana juga mau ambil liburan, mau kemana lah, kalau cuma sehari 2 hari kayak gitu, selama tidak mengganggu sekolahnya. Tapi Mas Algarik sendiri nih, kalau misalnya ngajak anak-anak jalan tuh kayak gimana sih ngajaknya tuh? Kayak susah nggak sih kayak, dia ayo dong kesini anak-anak responnya Oke, saya orang yang paling keras kalau udah traveling. Saya benar-benar karena saya mungkin dari kecil saya seorang paskibra segala macam. Saya otoriter, kalau di saat traveling saya otoriter. Jadi semua anak-anak harus benar-benar patuh sama komando segala macam. Saya nggak mau ribet karena saya nggak mau anak-anak tuh harus ngerti. Mereka nggak boleh sampai ganggu orang lain karena kita masuk ke public services ya, layanan publik, layanan umum, semua harus tertib. Saya di situ saya keras benar. Saya pernah apalagi kayak di eskalator, di lift, di terminal, saya orangnya nggak pernah memenuhi. Jadi kalau ya hitungan 1, 2 saya tinggalin, jadi dia lari-lari ngejar saya tidak pernah pulang. Dan lucunya saya treat dia tuh begini, anak-anak lucunya. Kamu kalau main-main tiba-tiba hobi sekali main petak umpet ya di mall, di mana-mana. Saya yang takut sebenarnya. Kamu main-main, papa kamu diambil orang gimana nih? Papa ada artis loh, bisa diambil orang. Jadi mereka berdua-dua nih ngejagain saya loh. Kecil-kecil tuh treatmentnya kayak gitu. Tapi saya intinya ngambil treatment tuh yang fun buat mereka, yang mereka sadari bagaimana mereka berdisiplin tanpa harus ada paksaan, tekanan. Jadi gitu. Tapi urusan nunggu saya benar-benar nggak mau nunggu. Cepet dan kalau di eskalator hati-hati. Saya tunjukin video-video yang sudah tayang di YouTube, kecelakaan yang di tempat-tempat. Karena itu mesti kayak gini loh. Jadi mereka akhirnya awareness-nya, kehati-hatiannya juga tumbuh. Tapi anak responnya gimana sih Mas? Untuk Mas yang otoriter kan jadi kayak tadi lari-lari. Kan otoriternya dalam urusan yang bagus, penting-penting kan, yang misalnya bisa jangan sampai mengganggu orang, gitu, harus ngantri, pelajaran mengantri, harus sabar mengantri, itu paling penting kan. Susah loh anak sekarang sabar mengantri, itu paling udah kayak gitu-gitu terus. Ya ada hal-hal yang juga kalau saya pernah jalan bertiga aja gitu kan ya, mereka tuh bisa wira-wira lari-lari kayak gitu tuh gimana supaya mereka nggak lari. Saya juga bukannya sekedar saya perintah atau apa, karena saya nggak mau meninggikan suara saya di depan umum juga, tapi gimana mereka supaya patuh atau saya alihkan perhatiannya hingga mau ke saya pintar-pintar. Yang paling susah kalau traveling itu karena saya ada anak perempuan. Dede udah mulai gede, mesti dijagain, bapak nggak bisa masuk, abang nggak bisa masuk. Jadi saya selalu nunggu momen, ini baiknya di toilet cowok, di toilet cewek. Saya ada momen kayak gitu. Jadi saya pernah curi-curi, kita sempet toilet sepi gitu ya, tapi toilet cowok udah gitu. Jadi jagain dede jadi kita abang sama saya jagain dede biar beres di toilet cowok. Kalau udah nggak ada laki-laki masuk, baru kita keluar dia udah aman gitu. Jadi gitu treatment. Jadi emang agak ribet ya, maksudnya bukan ribet yang arah negatif, tapi kayak ini kesusahan kayak gitu dialamin sama kakak ya. Banget, bukannya sekali 2 kali gitu ya. Kalau traveling jauh-jauh pipis di mobil juga sering. Jadi saya yakin saya abang ini gitu, nggak mungkin stop kita gini bagus dah. Biasanya si cowok sih. Tapi gimana aman tuh Pak? Aman, jadi saya ada kotak aja, cari akal lah. Tempat sampah sih korban biasanya. Jadi penting banget tempat sampah yang tidak bocor tuh penting diambil untuk anak-anak.